Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan sejumlah fakta baru terkait trik yang dilakukan Verdi Sambo dan oknum lain untuk mengaburkan fakta dan penghilangan barang bukti di kasus pembunuhan Yosua. Upaya tersebut terdiri dari intervensi berita acara, menghilangkan CCTV hingga intimidasi pada pihak keluarga korban. Sejumlah fakta baru terkuak seputar upaya pengaburan fakta dan penghilangan barang bukti dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh tersangka Irjen Sambo dan sejumlah oknum polisi yang berada di bawah komandonya. Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR Rabu siang. Kapolri menjelaskan upaya pertama adalah intervensi personil Biro Paminal Propam Polri yang mengubah format berita acara interogasi saksi menjadi berita acara pemeriksaan saja. Pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli sekitar pukul 11, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi kantor Biro Paminal di Propam untuk melakukan pembuatan berita acara pemeriksaan saksi-saksi saudara Richard, Ricky, dan Kuat. Namun, penyidik mendapatkan intervensi dari personil Biro Paminal di Propam Polri. Penyidik hanya diizinkan untuk mengubah format berita acara interogasi yang dilakukan oleh Biro Paminal di Propam menjadi berita acara pemeriksaan. Selanjutnya, personil Biro Paminal diketahui menjadi pihak yang menghilangkan barang bukti CCTV di Komplek Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian sekitar pukul 13, penyidik bersama saksi diarahkan oleh personel di Propam untuk melakukan rekonstruksi kejadian di TKP. Setelah selesai pelaksanaan rekonstruksi, para saksi menuju rumah saudara FS di Saguling. Personel Biro Paminal di Propam Polri di saat yang bersamaan kemudian menyisir TKP dan memerintahkan untuk mengganti harddisk CCTV yang berada di pos security Duren 3. Harddisk CCTV ini kemudian diamankan oleh personel di Propam Polri. Kapolri juga menyoroti pelanggaran sejumlah oknum polisi yang tak memiliki wewenang namun berada di TKP untuk merusak serta menghilangkan barang bukti. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami, yaitu masuk di TKP yang seharusnya hanya boleh dilaksanakan oleh petugas TKP, kemudian tindakan-tindakan lain yang tentunya menjadi catatan-catatan kami. Upaya penutupan fakta selanjutnya adalah saat penyerahan jenazah Brigadir Joshua kepada pihak keluarga. Pihak keluarga disebut diintimidasi untuk tidak membuka peti mendiang Joshua, termasuk pemberian penjelasan kronologi palsu dari Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan kepada keluarga. Hari Senin 11 Juli 2022 terdapat informasi bahwa terjadi permasalahan pada saat pengantaran jenazah kepada keluarga almarhum Joshua yang kemudian ini menjadi viral. Permasalahan tersebut berawal pada hari Sabtu pada saat jenazah Brigadir Joshua tiba di rumah keluarga almarhum. Keluarga sempat tidak diizinkan untuk melihat kondisi jenazah. Keluarga tidak mau menerima jenazah dan menandatangani berita acara serah terima bila tidak melihat kondisi jenazah. Akhirnya keluarga diperbolehkan untuk melihat separuh badan ke atas. Keluarga melihat adanya luka-luka dan jahitan di wajah almarhum. Melihat kondisi tersebut, keluarga kemudian menjadi histeris. Keluarga diberikan penjelasan oleh personil di Propam bahwa almarhum meninggal setelah terlibat tembak-menembak antara Brigadir J dengan Brigadir R dan beberapa RE. Dan telah ada beberapa hal yang kemudian itu disampaikan secara lebih tertutup. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang menjelaskan dan meminta pada saat itu untuk tidak direkam dengan alasan terkait dengan masalah aib.
Keluarga mendapatkan penjelasan lebih detail sehingga jumlah tembakan dan posisi tembak menembak serta luka-luka yang ada di tubuh jenazah. Upaya pengaburan fakta selanjutnya terjadi saat pemberian keterangan pers yang dilakukan Karopenmas Polri dan Kapolres Jakarta Selatan yang saat itu melakukan olah TKP dan otopsi jenazah. 11 Juli Karopenmas melakukan konferensi pers terkait dengan peristiwa meninggalnya almarhum Joshua. Saat itu Karopenmas terkesan kurang menguasai materi karena mendapatkan bahan informasi yang tidak utuh dan telah direkayasa oleh personil di Propam Polri. Hal ini mengakibatkan publik semakin bertanya-tanya dan muncul banyak pemberitaan mengenai kejanggalan terhadap almarhum Joshua. Tanggal 12 Juli, Kapolres Metro Jakarta Selatan melakukan konferensi pers terkait dengan penanganan perkara yang lebih lengkap. Karena Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi di TKP. Namun, olah TKP dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan telah mendapatkan intervensi dari saudara FS sehingga proses penyidikan dan olah TKP yang dilaksanakan menjadi tidak profesional. Dengan adanya sejumlah kejanggalan tersebut, Kapolri kemudian membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus ini. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 5 tersangka, termasuk Ferdi Sambo dan istrinya atas dugaan pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tim TV One mengabarkan.